Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini. Apa kabar Anda hari ini? Saya doakan agar selalu mendapatkan keberkahan serta tercapai hajat yang Anda inginkan. Sebagai seorang konsultan, sehari-harinya saya sering mendapatkan pertanyaan seputar bagaimana cara melunasi hutang dengan cepat. Masih ada banyak sekali orang di luar sana yang bermasalah dengan hutang. Bahkan mungkin termasuk Anda yang sedang menyaksikan video ini. Banyak yang minta saran dan solusi agar hutangnya bisa cepat lunas. Parahnya, permintaan semacam ini seringkali diajukan kepada saya ketika hutangnya sudah hampir jatuh tempo. Tentu saja, hal yang demikian mustahil untuk diwujudkan. Saya mengerti bahwa ketika kita berhutang, hidup menjadi tidak tenang. Pikiran Anda ruwet, bingung tidak karuan, lebih-lebih merasa terancam. Dan ketika Anda mencari amalan untuk melunasi hutang, tentunya ada begitu banyak amalan yang sangat bervariasi sehingga Anda pun menjadi semakin bingung. Sebenarnya, mengandalkan amalan saja untuk melunasi hutang tentu hasilnya jelas tidak akan maksimal. Ada beberapa hal yang perlu Anda terapkan untuk merubah pola pikir Anda agar hutang Anda bisa lebih cepat dilunasi. Apa saja? Yang pertama adalah kembali kepada Tuhan. Banyak orang yang sudah mentok karena tidak bisa mencicil hutang-hutangnya, lantas meniadakan Tuhan. Ibadahnya tidak diperbaiki, atau bahkan menyalahkan Tuhan. Padahal kuasa Tuhan jauh lebih besar dibandingkan berapapun jumlah hutang Anda saat ini. Tidak ada salahnya bagi kita untuk bertaubat semurni-murninya jika kita merasa telah melakukan kesalahan. Yang kedua, ikhlaskan dulu kondisi Anda dan bersabarlah. Memang sulit untuk ikhlas dan sabar jika kondisi pikiran dan diri Anda tidak tenang. Oleh karenanya, untuk bisa ikhlas, tenangkan diri Anda dulu. Caranya, duduklah dengan nyaman. Amati keluar masuknya nafas Anda. Sekedar amati saja. Dengan begitu, nantinya Anda bisa sedikit lebih tenang. Dan jika Anda sudah merasa agak tenang, ucapkanlah, "Ya Tuhanku, meski aku belum bisa ikhlas dan sabar, aku tetap ikhlas." Ucapkanlah berkali-kali sambil tepuk-tepuk dada Anda. Lakukan berkali-kali hingga Anda menjadi jauh lebih tenang. Dan lakukanlah setiap hari agar keikhlasan dan kesabaran Anda bertambah. Ketiga, pangkas pengeluaran Anda. Penyebab terbesar orang berhutang adalah banyaknya pengeluaran, tapi pemasukannya tetap. Itu artinya pengeluaran lebih besar ketimbang pemasukan. Jika demikian, Anda perlu memangkas pengeluaran Anda. Misalnya, jika Anda masih punya cicilan mobil, maka lebih baik dijual saja. Belikan yang bisa Anda jangkau saja. Tidak harus baru. Jangan paksakan kemampuan Anda untuk membeli mobil secara kredit bila Anda tidak benar-benar mampu. Jika memungkinkan, berhematlah. Atur penggunaan listrik, air, telepon, dan lain sebagainya. Jual aset apapun yang sekiranya bisa meringankan hutang Anda. Dan ingat, jangan gali lubang tutup lubang. Lalu yang keempat, kuatkan niat untuk tidak lagi berhutang. Ini yang mungkin sulit. Bila Anda sudah terbiasa berhutang, maka akan sulit untuk menghentikan kebiasaan ini. Padahal Anda pun tahu bahwa hutang bisa membuat hidup Anda tidak tenang. Padahal Anda pun tahu bahwa hutang bisa membuat hidup Anda tidak tenang. Karena gengsi biasanya. Sekedar memenuhi keinginan hidup, bukan kebutuhan hidup. Ingin diakui, dihormati, dan sebagainya. Jika Anda sudah tahu resiko punya hutang, akan lebih baik niatkan diri Anda untuk tidak berhutang kembali jika suatu saat hutang Anda sudah lunas. Yang kelima, bertindaklah. Jangan berdiam diri dan larut dalam masalah atau nasib Anda. Bergerak dan bertindaklah. Salah satu caranya adalah mengatur atau memutar keluar masuknya penghasilan Anda setiap bulan. Sisakan uang Anda setiap bulannya untuk hal yang lebih produktif lagi, seperti jualan, buka usaha. Sisakan semampu Anda. Sisa uang ini hanya untuk keperluan bisnis atau usaha, bukan untuk keperluan hidup. Saat ini ada berbagai bisnis yang minim modal. Anda cukup ikut menjualkan barang orang lain secara online. Jadi modal Anda hanya cukup HP dan kuota saja. Sehingga uang yang Anda sisakan setiap bulannya bisa Anda putar untuk menghasilkan uang lagi.
Setidaknya, Anda perlu menerapkan dulu kelima hal mendasar tersebut. Jika Anda sudah memahami dan mempraktekannya, maka bisa dibantu dengan amalan untuk melunasi hutang. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika masih ada pertanyaan, bisa tuliskan di kolom komentar di bawah atau hubungi nomor kontak yang sudah tercantum di layar. Dan jika menurut Anda video-video dari saya bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe serta bagikan kepada teman-teman Anda. Sekian dari saya dan salam rahayu.